Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas D flip-flop. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amelia Azra Pakaya. Yang kedua ada saya sendiri, Rio Hardi. Yang ketiga ada Muhammad Zulfadli. Dan yang terakhir ada Tio Seva Afriza. Baik, sebelumnya saya memberikan penjelasan mengenai flip-flop itu sendiri. Yang pertama, flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Selanjutnya, flip-flop merupakan aplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator stabil. Karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Terakhir, flip-flop mempunyai dua output atau keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplemen output yang lain. Saya Melia. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Amelia. Saya Melia akan membahas tentang pengertian D flip-flop. D flip-flop atau data flip-flop adalah jenis flip-flop yang hanya memiliki satu input data yaitu D dan satu input pulsa clock dengan dua output key dan key bar. Flip-flop ini disebut juga flip-flop tunda atau delay karena ketika data masukan dimasukkan ke dalam flip-flop D, keluaran mengikuti penundaan data masukan sebesar satu pulsa clock. Keluaran flip-flop D akan mengikuti apapun keadaan D pada saat penabuh aktif, yaitu key plus sama dengan D. Perubahan terjadi apabila sinyal penabuh dibuat logika 1, CP sama dengan 1, dan terjadi sesudah selang waktu tertentu, yaitu selama tundaan waktu pada flip-flop itu. Simbol D flip-flop seperti yang tertera pada gambar. D atau data sebagai input, clock sebagai input, S sebagai set, R sebagai clear atau reset, key sebagai output, dan key bar sebagai output kebalikan dari key. Tabel karakteristik. Jika key N sama dengan 0, D sama dengan 0, maka outputnya 0. Jika key N sama dengan 0, D sama dengan 1, maka outputnya 1. Jika key N sama dengan 1, D sama dengan 0, maka outputnya 0. Jika key N sama dengan 1, D sama dengan 1, maka outputnya 1. Selanjutnya, rekan saya Dio akan melanjutkan presentasi. Ya, saya Dio Seva Afriza. Saya akan membaca diagram keadaan D flip-flop. Bergambar setiap keluaran keadaan stabil dari flip-flop D direpresentasikan dengan lingkaran. Sebaliknya, transisi antara keadaan diwakili oleh panah di antara lingkaran yang diratakan dengan penyebab transisi. Ketika keadaan berubah dari key sama dengan 0 ke key sama dengan 1, itu disebabkan oleh input D yang tinggi. Dan ketika keadaan keluaran adalah 0, dan pada saat D sama dengan 0 yang tidak menghasilkan perubahan pada output, panah dengan D sama dengan 0 dimulai dengan keadaan 0 dan juga kembali ke keadaan 0. Selanjutnya ada rangkaian D flip-flop. Rangkaian yang diberikan mewakili diagram rangkaian flip-flop D, di mana seluruh rangkaian dirancang dengan bantuan gerbang NAND. Di sini output dari satu gerbang NAND diumpankan sebagai satu input ke gerbang NAND yang lainnya, yang membentuk gerendel. Kemudian gerendel di gerbang dengan dua gerbang NAND lagi, di mana D adalah satu input dan clock adalah input lainnya. Keluaran akhir dari flip-flop D adalah key dan key bar, di mana key bar selalu komplementer dengan key. Selanjutnya rekan saya Rio Hardi, silakan. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja D flip-flop. D flip-flop adalah elemen memori bistabil yang dapat menyimpan satu bit pada satu waktu, baik 1 atau 0. Ketika input D diberikan ke flip-flop,
Pemeriksaan rangkaian untuk sinyal clock adalah sinyal clock tinggi atau untuk level yang dipicu D flip-flop. Kemudian, dengan setiap pulsa clock, input D merambat ke output Q. Untuk flip-flop yang dipicu tepi, rangkaian memeriksa transisi pulsa clock yang dengannya flip-flop menyebarkan input ke output. Tepi dipicu dapat tepi positif dipicu atau negatif dipicu. Tepi positif yang dipicu, D flip-flop mengubah outputnya sesuai input dengan setiap transisi pulsa clock dari 0 ke 1. Sedangkan untuk tepi negatif yang dipicu D flip-flop mengubah outputnya sesuai input dengan setiap transisi pulsa clock dari 1 ke 0. Selanjutnya rekan saya Muhammad Sulfadli akan melanjutkan presentasi. Baik, selanjutnya adalah rangkaian di flip-flop. Rangkaian yang digunakan di sini adalah rangkaian yang terdapat pada tabel kebenaran kolom keempat. Pada tabel kolom keempat menggunakan clock sama dengan 1 dan D sama dengan 1. Jika 1 dan 1, maka S akan menghasilkan output 0. Bisa dilihat pada tabel kebenaran gerbang NOT N pada kolom keempat. Lalu D sama dengan 1, karena melewati gerbang NOT, maka R akan menjadi 0. Kemudian clock sama dengan 1 dan R sama dengan 0 akan menghasilkan output 1. Bisa dilihat pada tabel kebenaran gerbang NOT N di kolom ketiga. D sama dengan 1 dan S sama dengan 0 jika dilihat dari tabel kebenaran gerbang NOT N. Jika salah satu bernilai 0, maka Q akan menghasilkan output 1. Lalu 1 akan mengirimkan feedback ke gerbang NOT N yang di bawah. 1 dan 1 dilihat dari gerbang NOT N, maka Q bar akan menghasilkan output 0. Bisa dilihat pada tabel kebenaran, input clock sama dengan 1, D sama dengan 1, maka Q sama dengan 1, dan output Q bar sama dengan 0. Lalu jika clock sama dengan 0 dan D sama dengan 0, maka Q sama dengan 1 dan Q bar sama dengan 0. Jika clock sama dengan 0 dan D sama dengan 1, maka Q sama dengan 1 dan Q bar sama dengan 0. Jika clock sama dengan 1, D sama dengan 0, maka Q sama dengan 0 dan Q bar sama dengan 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.